Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Letare 10 Maret 2024. Terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Dan epistel dari Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Diikat oleh topik atau tema, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Lam gada ma Yesus lam moruma anggo ahu. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36 adalah kesaksian Yohanes tentang Yesus. Khotbah kita dari ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Letare. Letare artinya bersukacitalah, didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10a. Tanggal 10 Maret 2024 terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30, dihubungkan dengan topik minggu, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus lam moruma angguahu. Saudara, kita semua tahu jejak pelayanan Yohanes Pembaptis. Demikian juga popularitas pelayanan Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis berbeda jauh dari para pelayan-pelayan lainnya di kalangan umat Yahudi. Kalau para pelayan-pelayan lainnya mengkonsentrasikan pelayanan mereka di bait Allah, di kota yakni Yerusalem, tetapi Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya di padang gurun, terutama di sekitar sungai Yordan. Kalau semua manusia lain hidup dengan makanan biasa, tetapi Yohanes Pembaptis hanya makan belalang atau sihapor dalam bahasa Batak Toba dan madu lebah hutan. Saudara, adapun tugas dan misi utama yang diemban oleh Yohanes Pembaptis itu adalah untuk mempersiapkan dan menyediakan jalan bagi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Seluruh hidup, karya, dan kesaksian Yohanes Pembaptis itu merupakan sebuah misi penting dari Allah.
Dapat dikatakan bahwa saat Yohanes, penulis Injil Yohanes ini memberitakan tentang Yohanes Pembaptis ini, pelayanan Yohanes Pembaptis sendiri sedang mencapai puncaknya. Di saat Yohanes Pembaptis menyuarakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu," maka banyak orang Farisi dan Saduki dan jemaat biasa datang untuk memberikan dirinya dibaptis. Matius pasal 3 ayat 7. Bahkan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis toh, sebagaimana Markus 1 ayat 9. Karena banyak daya tarik yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis saat itu, sehingga begitu banyak orang yang menjadi pengikutnya. Yohanes telah menjadi seorang nabi terbesar saat itu dan menjadi pengharapan bagi bangsa Israel. Pada pihak lain, Yesus yang telah dibaptis oleh Yohanes itu ternyata mendapatkan perhatian dari khalayak ramai. Dan Yesus juga membaptis orang di dekat tempat di mana Yohanes membaptis itu. Alhasil, banyak orang datang kepada Yesus. Dan hal ini membuat murid-murid Yohanes Pembaptis datang dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang hal itu. Murid-murid Yohanes Pembaptis juga menjadi iri hati karena orang-orang yang tadinya pengikut Yohanes Pembaptis itu sekarang berpindah mengikut Yesus. Padahal Yohaneslah yang membaptis Yesus itu toh. Menurut murid-murid Yohanes Pembaptis ini, Yesus yang datang kemudian menjadi jauh lebih sukses daripada Yohanes Pembaptis yang datang sebelumnya. Saudara, mereka menjadi takut reputasi guru mereka, Yohanes Pembaptis itu akan dirusak dengan munculnya penampilan rabi yang baru dari Nazaret, yakni Yesus itu. Itu sebabnya murid-murid itu datang melapor kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya tentang hal itu. Pada Yohanes pasal 3 ayat 26 khotbah kita, mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Saudara, bagaimana sikap Yohanes Pembaptis meresponi dan menjawab kekhawatiran para murid-muridnya itu? Dengan tegas Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dirinya bukanlah dia. Bukanlah sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel, umat Yahudi. Yohanes mengakui pada ayat 28 bahwa dirinya hanyalah pendahulu saja. Seorang pembuka jalan. Aku diutus untuk mendahuluinya. Dan pada Yohanes pasal 1 ayat 23 sebelumnya, dia sudah mengatakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Bahkan pada Yohanes 1 ayat 27, dia juga mengaku, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dan pada ayat 29 khotbah kita, dia juga mengaku tentang relasinya yang sesungguhnya dengan Yesus bagaimana? Yakni sebagai seorang sahabat mempelai laki-laki. Dalam bahasa Batak Toba, orang seperti itu digelari padongani ni panguli. Saudara, kita tahu semua sahabat mempelai itu atau padongani ni panguli itu adalah yang membantu, yang memperlengkapi sang mempelai dalam banyak hal. Jadi Yohanes justru mengaku dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Yesus sang Mesias itu. Dan untuk semua posisi kedudukan dan keberadaan Yohanes Pembaptis di hadapan Yesus itu, yang adalah sahabat mempelai padongan ini panguli, pada akhir ayat 29 ditulis, "Itulah sukacitaku." Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Artinya apa? Yohanes Pembaptis sangat puas dan sangat bersukacita sebagai sahabat dari mempelai itu, yakni Yesus. Bahkan pada ayat terakhir, ayat 30, Yohanes Pembaptis mengutarakan satu hal yang sangat-sangat penting. Ini prinsip dan moto hidup, moto kerohanian yang sangat-sangat dipegang teguh oleh Yohanes Pembaptis, yakni ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Prinsip ini juga dia tawarkan kepada para pengikutnya saat itu, Bapak Ibu. Jangan cemburulah, jangan iri hati, jangan khawatir melihat kemunculan Yesus dan murid-muridnya.
Dan saat ini juga ketika kita mendengar khotbah ini lewat topik Minggu Letare 10 Maret 2024, Yohanes Pembaptis menawarkan kepada kita, kepada setiap anak-anak Tuhan, agar kita semuanya juga memiliki moto, prinsip hidup, dan prinsip rohani menjadikan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gadama Yesus, lam rumanggo aho. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah Minggu Letare tanggal 10 Maret 2024 dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Dihubungkan dengan topik Minggu, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gadama Yesus, lam rumanggo aho. Saudara, bagaimana agar kita bisa menjadikan Yesus harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil? Apa yang harus kita lakukan? Pengajaran pertama, perlu ada kerendahan hati. Ini kunci pertama. Saudara, inilah hidup Yohanes Pembaptis itu, yakni dia seorang yang rendah hati. Kalau kita coba menelusuri latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis itu, Bapak Ibu, ada beberapa yang bisa dia banggakan sendiri. Beberapa contoh antara lain, pertama, dari sudut garis keturunan, Yohanes Pembaptis itu lahir dari ayah dan ibu dari keturunan Harun sebenarnya, yang bagi orang Yahudi kalau dia keturunan Harun sangat dihormati. Bahkan hanya keturunan Harun sajalah yang boleh melayani di rumah ibadah Tuhan. Kedua, Yohanes Pembaptis itu tidak berkhotbah di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi, atau di bait Allah, apalagi di kota besar seperti Yerusalem, melainkan di mana? Di padang gurun. Di sana dia berkhotbah, mengajar, dan membaptis di Sungai Jordan, dekat padang gurun juga. Itu artinya apa? Bahwa tempat itu begitu sepi, begitu sunyi dan gersang sebenarnya. Biasanya tidak ada orang yang mau datang ke padang gurun, apalagi tinggal di sana. Namun, justru sangat menakjubkan sekali ada banyak orang yang mau datang berduyun-duyun dari Yudea, dari Yerusalem, untuk mau mendengar khotbah Yohanes dan bertobat di padang gurun atau di Sungai Jordan itu. Baca Markus 1 ayat 15. Bahkan orang-orang penting dari Yerusalem, orang terhormat, dan orang berpendidikan tinggi seperti imam-imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi, serta para pemungut cukai dan prajurit-prajurit juga datang. Lukas pasal 3 ayat 12-14. Ketiga, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Markus 1 ayat 6. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu kerendahan hati dan kesederhanaan Yohanes Pembaptis selama dalam pelayanannya. Saudara, apa yang kita lihat dari ketiga-tiga data-data kehidupan dan latar belakang serta pelayanan Yohanes Pembaptis ini? Pertama, semua hal tadi itu menunjukkan kehebatan sebenarnya, keistimewaan, kemampuannya berkhotbah dengan sangat-sangat baik, dan semestinya dapat menjadi kebanggaan besar itu bagi Yohanes Pembaptis. Namun ternyata ia tidak membanggakan dirinya, tidak menyombongkan semuanya itu. Sebaliknya, ya rendah hati, serep merohado si Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu, dibanding dengan Yesus. Dia mampu mengatakan sebagaimana ayat 30 khotbah kita ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, inilah kunci pertama yang dapat kita pelajari dari hidup Yohanes Pembaptis agar mampu merealisasikan topik Minggu Letare ini. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gadama Yesus, lam rumangguahu. Maka semua kita, siapapun kita Bapak Ibu, baik kita itu jemaat biasa, terutama juga para hamba-hamba Tuhan, pemangku jabatan gereja, harus hidup dengan kerendahan hati. Hasereponi roha, seperti Yohanes Pembaptis ini. Artinya apa? Kalau kita diberi, dianugerahi, dan diberkati oleh Tuhan dengan berbagai-bagai kelebihan, kehebatan, kemampuan, talenta, ilmu yang tinggi, atau berbagai-bagai predikat-predikat, hingga harta-harta duniawi dan sebagainya, maka itu semua jangan pernah menarik-narik kita Bapak Ibu, mendorong-dorong kita menjadi sombong, angkuh, tinggi hati.
menganggap diri kita paling hebat dan merendahkan orang lain. Jangan Bapak Ibu, jangan. Justru harus sebaliknya. Dengan semua yang kita miliki itu, dengan semua berkat-berkat Tuhan yang kita dapat itu, maka Yesus harus makin besar. Tetapi kita harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lam rumah anggo hita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, dibutuhkan kemauan untuk berkorban. Saudara, sebagaimana barusan kita sebutkan, meski banyak hal yang menjadi kehebatan dan keistimewaan Yohanes Pembaptis, baik dari latar belakang keturunan dan juga yang dia miliki sendiri seperti pengetahuan, hikmat, dan talenta berkhotbah yang luar biasa dan sebagainya, tetapi Yohanes Pembaptis mau mengorbankan semuanya, yaitu demi menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, Yohanes Pembaptis mengorbankan segala-galanya itu agar Yesus Kristus semakin besar dan dirinya semakin kecil. Dan pengorbanan Yohanes Pembaptis yang paling besar adalah mengorbankan hidupnya, nyawanya. Dia rela dipenjarakan tidak lama sesudah peristiwa ini. Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, akhirnya kepalanya dipenggal, dipancung, Bapak Ibu. Dan semua itu berkaitan dengan misinya sebagai pendahulu dan pembuka jalan bagi misi Yesus Kristus sendiri. Saudara, kesaksian kehidupan serta pelayanan Yohanes Pembaptis ini juga menjadi pengajaran berharga lah ini bagi kita Bapak Ibu, bahwa supaya kita bisa mempraktekkan seruan topik Minggu Letare 10 Maret 2024, maka dengan semua yang kita miliki dan berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu, Yesus harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lam rumah. Maka dari kita Bapak Ibu juga dibutuhkan kemauan, kerelaan, serta kesiapan, kesediaan diri kita untuk berkorban. Untuk menjadikan Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil, maka ada banyak hal yang harus kita korbankan. Kita harus menjadikan Yesus segala-galanya. Dengan melayani Tuhan sebagai jemaat biasa, ruas nihuria, maka kita terpanggil untuk mempersembahkan hati, pikiran, kemauan, dan keterbukaan kita untuk membantu pelayanan jemaat. Ada yang kita harus korbankan Bapak Ibu, apa? Mengorbankan waktu, kesempatan, bahkan mengorbankan uang yang ada pada kita, mengorbankan harta, jabatan, atau pangkat yang kita miliki demi kebesaran Yesus lewat pelayanan gereja-gereja kita. Amin Bapak Ibu. Sebagai pemangku jabatan gereja, apapun itu jenisnya, baik pendeta, diakonis, bibel, fero, bahkan sintua, penatua gereja, maka ada banyak hal juga yang harus kita korbankan untuk menjadikan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maka mari kita melayani, menerapkan semua tugas-tugas pelayanan yang diserahkan gereja kepada kita itu Bapak Ibu, dengan sepenuh hati. Sekali lagi, dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati itu jangan dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Terutama bagi para pelayan yang memang part-timer dalam kedudukannya di tengah-tengah gereja. Status Anda yang adalah part-timer, tetapi pelayanan Anda tetap harus sepenuh hati, full heart. Juga bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja. Jangan anggap hanya mengisi waktu luang saja. Namun, seluruh hati dan kemampuan yang ada pada kita harus kita abdikan untuk mencapai tanda kutip target kita. Apa target kita Bapak Ibu? Memenuhi tugas yang ditentukan saat sermon? Mendapatkan uang hamoleteon atau amplop? Oh, bukan itu target kita. Meskipun itu wajar-wajar saja kalau itu ada, sebagaimana ketetapan gereja kita. Tetapi target kita adalah bahwa lewat pelayanan saya, lewat pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara, pelayanan kita semua, maka Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lam rumah. Nah, ini target kita Bapak Ibu. Ini target kita, terapkan ini. Amin Bapak Ibu. Terapkanlah itu. Dengan demikian kita sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Pengajaran yang ketiga, jauhkan segala macam iri hati dan kecemburuan.
Saudara, pada ayat 25 disebut, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Siapakah yang maksud dengan seorang Yahudi ini? Tidak dijelaskan di sini. Tetapi mungkin saja seorang yang pro Yesus, yang sudah mengikut Yesus. Itu sebabnya pada ayat 26, murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes Pembaptis bertanya, Rabi, yang ada bersama engkau di sungai Jordan, yang terhadapnya engkau telah bersaksi, dia sedang membaptis dan semua orang datang kepadanya. Saudara, apa yang menggerakkan perselisihan itu terjadi? Perselisihan di sini digerakkan oleh timbulnya rasa iri hati, kecemburuan di antara para murid-murid Yohanes Pembaptis itu dengan Yesus dan murid-murid Yesus. Murid-murid Yohanes Pembaptis sangat keberatan kalau yang selama ini pengikut Yohanes Pembaptis banyak, sekarang sudah menjadi berkurang karena mengikut Yesus. Para murid Yohanes Pembaptis merasa iri bila para simpatisan Yohanes Pembaptis tadinya sekarang sudah beralih atau sudah berpindah menjadi simpatisan dan pengikut Yesus. Saudara, apa respons Yohanes Pembaptis terhadap pertanyaan murid-muridnya itu? Yohanes Pembaptis menjawab mereka dengan 3 hal. Pertama, pada ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kedua, pada ayat 28, Yohanes Pembaptis mengaku dengan jujur, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan jawaban ketiga dari Yohanes pada ayat 29, Yohanes mengatakan dirinya adalah sahabat mempelai. Dalam bahasa Batak Toba, padongan ini panguli dosi Yohanes Pembaptisi. Artinya apa? Yesuslah mempelainya, yang terutamanya, yang diagung-agungkan dalam pesta nikah. Sedang sahabat atau padongani adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah pembantu pelayan bagi sang mempelai itu. Saudara, jawaban Yohanes Pembaptis kepada murid-murid ini sangat-sangat berwibawa dan mampu mematikan segala macam bentuk iri hati, kecemburuan, dan segala bentuk persaingan tidak sehat yang terjadi di kalangan murid-muridnya selama ini. Dan inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita sekarang, Bapak Ibu. Segala bentuk iri hati, kecemburuan, dan persaingan itu tidak sehat. Sangat-sangat buruk dalam semua bidang kehidupan kita, bidang manapun, terutama dalam konteks pelayanan gereja. Yakinilah, Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tuhan. Itu kata Yohanes tadi. Kalau bukan Tuhan yang meridoi, mengabulkan, yang memberkati, dan mengizinkannya, maka semua akan gagal. Gagal. Itu ayat 27 tadi katakan oleh Yohanes. Tetapi kalau sudah Tuhan yang menghendaki, mengizinkan, dan memberkati saya akan berhasil. Kita akan berhasil. Orang lain akan berhasil. Tidak ada yang bisa menghambat keberhasilan kita. Apapun usahanya menghambat kalau sudah Tuhan mengizinkannya. Amin, Bapak Ibu. Makanya tidak perlu ada iri hati, kecemburuan. Tidak perlu saudara beringas melihat orang lain berhasil. Nggak usah, Bapak Ibu. Semua tergantung Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara, sebaiknya mari kita berbesar hati. Mari kita turut bersuka cita bangga ketika melihat ada orang yang berhasil. Ada orang yang mendapat kemajuan dan kegembiraan. Apalagi teman-teman kita sendiri, toh. Dan di sisi lain seharusnya kita ikut juga prihatin, ikut juga bersedih hati manakala ada orang lain yang mengalami kegagalan, kesusahan, dan penderitaan. Kalau ada yang mendera teman-teman kita, sesama kita, saudara-saudara kita, itu sahabat-sahabat kita itu dengan berbagai-bagai penderitaan, kita perlu juga ikut prihatin terhadap mereka, Bapak Ibu. Jika kita sudah mampu membuang segala jenis iri hati, kecemburuan, dan persaingan-persaingan negatif dengan sesama tadi, maka akan terwujudlah dalam diri kita, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam ganda mat Yesus, lam morumang guau, sebagaimana seruan topik minggu 10 Maret 2024. Dan itulah juga menjadi letare atau sukacita kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, aplikasikan dalam hidup kita. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version ditulis, He must increase, but I must decrease.
Kita temukan di sini kata harus dalam bahasa Indonesia atau must dalam bahasa Inggris. Dan itu diterjemahkan dari kata Yunani dei. Apa artinya dei? Artinya tidak boleh tidak. Nggak boleh ditawar-tawar. Tidak ada pilihan lain. Harus. Nah, kemudian kita temukan juga kata aku. Aku harus makin kecil, disebutkan di sana. Kata aku diterjemahkan dari bahasa Yunani ego. Jadi kalimat itu dapat diterjemahkan dengan tetapi egoku harus makin kecil. Saudara, di zaman yang serba maju, modern, berkembang dalam segala hal saat ini, maka semua orang ingin mempromosikan dirinya, membesarkan egonya masing-masing. Toh, pasti tidak akan ada orang yang berusaha semakin mengecilkan diri atau egonya. Nggak ada di zaman modern sekarang, Bapak Ibu. Nah, sebaliknya kita orang Kristen, anak-anak Tuhan saat ini, diajar oleh khotbah ini agar punya moto hidup dan berusaha menjadikan ego kita semakin kecil dan Yesuslah yang semakin besar. Saudara, inilah tugas kita sekarang. Dan ini tentunya tidak mudah, tidak gampang, tidak datang sendiri, tidak datang otomatis. Ini butuh perjuangan kita untuk mengalahkan ego kita yang selama ini selalu mendorong-dorong kita menjadi sombong, egois, dan mau mencari-cari kehebatan yang bersifat negatif. Jika kita berusaha memuliakan diri kita, maka kita sedang mencuri kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Dan mengenakannya seolah-olah kemuliaan itu milik kita. Tetapi jika kita mau mengalahkan ego kita itu tadi dan menempatkan keberhasilan kita itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita sudah berhasil mengaplikasikan seruan topik Minggu Letare ini. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lam moru manggo aho. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Letare 10 Maret 2024 dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30 ini agar kita mempercayai dan menerapkan seruan topik minggu ini. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam ganda ma Yesus, lam moruma anggo ahu. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Letare 10 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Banyak hal yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada kami, terutama supaya kami menjauhkan diri kami dari segala bentuk kesombongan, iri hati. Tetapi biarlah kami, Tuhan, rendah hati. Terima kasih, Tuhan, untuk khotbah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Ketika kami belajar dari Yohanes, agar kami mampu untuk mengorbankan segala sesuatunya dari dalam diri kami untuk menjadikan Tuhan semakin besar. Ajar kami, Tuhan, menjadikan semua berkat-berkat Tuhan itu menjadi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semua ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.